Salam saudara-saudaraku, dimanapun berada, saudara-saudaraku yang masih iman di dalam Kristus Yesus, di mana saat ini mungkin masih beraktivitas, ataupun yang sedang istirahat, ataupun yang sedang berkumpul dengan teman-teman, ataupun juga yang saat ini juga sedang bergumul, belajar tentang firman Tuhan. Pada hari ini saudara-saudara, saya kembali sebagai murid Yesus, sebagai penginjil, harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara dan siapapun. Karena firman Tuhan adalah dasar daripada iman kita orang Kristen. Pengikut-pengikut Kristus harus mengetahui dan mengenal firman Tuhan dengan benar, supaya saudara tidak mudah disesatkan. Sebab dunia ini saudara semakin tua. Dan pengajaran-pengajaran sesat yang sekarang merajalela. Makanya dasar daripada firman Tuhan ini harus saudara dengar dan paham. Kan kita percaya saudara bahwa waktu Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan selalu sediakan waktu bagi kita untuk kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Untuk kita selalu melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada kata terlambat di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan itu membutuhkan tindakan-tindakan kita atau respon daripada hati kita. Supaya kita mau dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Supaya kita dengan sungguh-sungguh mencari itu kebenaran. Dan Tuhan akan mengarahkan hati kita kepada kebenaran itu. Tuhan akan mengarahkan hidup kita untuk menemukan keselamatan itu. Ketika kita mengenal kebenaran, Ia menjanjikan kehidupan kekal bagi kita, orang-orang yang percaya. Saudara, karena tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. Dalam pembahasan pada hari ini, saudara, saya membagikan kepada saudara. Saya ambil daripada Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan, dan rancanganku dari rancangan. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak masalah, perkara atau persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Yang membuat kita bimbang, yang membuat kita cemas, yang membuat kita khawatir. Masalah-masalah yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, membuat kita putus asa, membuat kita lemah, bahkan tak berdaya. Sehingga di setiap masalah itu banyak orang yang mengambil jalan pintas. Banyak orang yang meninggalkan imannya, yaitu murtad, dan lebih memilih percaya dengan yang lain, Allah-Allah yang lain. Banyak sekali hal masalah yang terjadi. Tetapi saudara-saudaraku, orang-orang yang taat dan berpegang teguh pada firman Tuhan akan diselamatkan. Mata Tuhan tidak pernah tutup, telinga Tuhan tidak pernah tertutup untuk melihat mereka, untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Tangan Tuhan akan selalu menyertai orang-orang yang percaya, orang-orang yang taat, dan berpegang teguh pada firman Allah. Saudara-saudaraku, apapun yang kita rencanakan dalam kehidupan ini, setiap rencana, jalan yang kita ambil, prinsip-prinsip kita mengetahui bahwa sering rencana dan rancangan kita pada akhirnya kita akan memperoleh atau menerima yang satunya kegagalan atau penyesalan. Mungkin saja kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Tetapi saya mau katakan ini kepada saudara.
kita harus perlu koreksi diri. Ketika dalam setiap rencana kita menemukan suatu kegagalan, kita harus bercermin, melihat ke dalam diri kita. Kita harus menyadari bahwa rencana kita itu jauh daripada rancangan Tuhan. Yakinkan hati saudara, dan jangan putus asa ketika saudara mengalami suatu namanya kegagalan atau kekecewaan yang begitu dalam. Tapi percayalah bahwa rencana Tuhan itu lebih baik daripada rencana saudara. Saudara hanya butuh firman Tuhan untuk menguatkan saudara ketika saudara mengalami suatu kekecewaan atau kegagalan. Bahwa rencana Tuhan lebih baik daripada rencana saudara. Jalan Tuhan itu lebih tinggi daripada jalan-jalan kita, saudara. Jadi ketika kita melakukan suatu persoalan, membuat suatu keputusan, mengambil jalan yang harus kita tempuh dalam kehidupan ini, saya mau katakan ini kepada saudara. Saudara harus membaca firman Tuhan, supaya langkah-langkah jalan yang saudara tempuh, rencana atau prinsip yang saudara buat, akan Tuhan berkati, sehingga saudara akan menemukan yang namanya sukacita, atau saudara akan meraih segala impian saudara, tentunya dengan campur tangan Tuhan. Tetapi setiap masalah persoalan dalam proses kehidupan kita, saudara, tentu banyak yang kita hadapi, banyak kita lewati. Setiap masalah itu tentu banyak orang yang putus asa, banyak orang yang frustasi. Bahkan banyak orang yang kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, mereka akan meninggalkan iman mereka. Karena mungkin masalah itu yang mereka hadapi itu sangat sulit bagi mereka atau sangat berat. Sehingga mereka mengambil suatu keputusan, yaitu mengambil jalan pintas, meninggalkan iman mereka. Tetapi tindakan orang seperti ini, saudara-saudara, saya mau katakan, memang mereka orang yang tidak beriman. Mereka tidak memiliki iman. Karena ketika kita memiliki iman yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita tidak mudah. Kita tidak mudah untuk meninggalkan iman kita, saudara. Karena kalau kita orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, akan terpelihara di dalam kasih. Tuhan akan menjaga dan melawat kita dan menyertai kita. Karena janjinya adalah tentu memberikan keselamatan jiwa bagi kita yang percaya kepada-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih, makanya dalam kehidupan kita, ketika kita merencanakan sesuatu untuk kehidupan kita, baik untuk masa depan kita, untuk istri, suami, anak-anak kita ke depannya, mari kita libatkan Tuhan dalam setiap rencana kita, supaya Tuhan berkati, supaya Tuhan jauhkan kita dari yang namanya kegagalan atau kekecewaan. Tetapi apabila itu terjadi, sekalipun kita melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita, namun kita selalu atau kita menemukan suatu kegagalan dan mengalami suatu kekecewaan yang besar. Tetapi karena hati kita sudah didasari dengan firman Tuhan, jangan pernah kecewa, saudara. Jangan putus asa. Jangan menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan diri sendiri. Tapi percayalah pada firman ini. Tuhan katakan,
Rancanganku bukanlah rancangan, dan jalanmu bukanlah jalanku. Itulah firman Tuhan, saudara. Percayalah bahwa rencana Tuhan itu lebih baik daripada rencana kita. Mungkin saja ketika kita menemukan suatu kegagalan dalam rencana kita, kita tidak tahu, saudara. Karena ketika kita memaksakan diri kita untuk tetap mengejarnya atau mengusahakan mengambil jalan itu, mungkin kita akan menemukan yang namanya suatu kehancuran untuk kehidupan kita. Makanya Tuhan memberikan kegagalan. Karena kita tidak tahu, saudara, apa yang terjadi di hari depan. Tetapi Tuhan itu tahu. Percayalah, Tuhan itu menyediakan rencana yang lain, yang lebih baik dari apa yang saudara rencanakan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya dan taat dan setia kepada Allah, maka iman mereka akan terpelihara dan dijaga. Jangan mengikuti keinginan sendiri. Jangan mengikuti kehendak sendiri. Ketika saudara mengikuti keinginan sendiri. Karena sering terjadi, saudara, ketika kita mengalami masalah. Tentunya yang berlawanan dengan keinginan kita. Karena kita tidak punya dasar firman di dalam hati kita. Kita sering berontak melakukan hal yang bodoh. Yang malah menjerumuskan kita kepada masalah yang lebih besar. Tapi ketika kita memiliki iman yang kuat dan kokoh di dalam hati kita, tentunya dasarnya adalah firman Tuhan. Kita mengenal kebenaran. Ketika kita mengalami satu masalah, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Orang-orang yang mengenal firman Tuhan harus selalu mencari dan mengusahakan untuk selalu berdamai dengan lawan, siapapun mereka. Teruslah berusaha untuk berdamai dengan orang-orang yang membuat masalah dengan kita. Atau orang-orang yang membenci kita. Orang-orang yang selalu menyakiti kita. Jangan kita membenci. Atau jangan kita melakukan sesuatu yang malah menciptakan masalah yang lebih besar. Tapi usahakanlah diri kita untuk selalu berdamai dengan mereka. Itulah satu-satunya cara memadamkan api. Api roh jahat. Saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk kita tetap setia dalam firman Tuhan. Serahkan seluruh kehidupan kita, rencana kita kepada Allah. Masa depan kita serahkan kepada Tuhan. Karena di dalam Alkitab, firman Tuhan berkata, saudara, di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan berkata, saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, Tuhan itu begitu baik. Ia meyakinkan kita kembali dalam Filipi ini. Di dalam pasal 4, 6, dan 7. Serahkan segala keinginan kita kepada Tuhan. Dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Dalam suka maupun duka dalam kehidupan kita, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena di dalam ayat 7, Tuhan sampaikan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ini sungguh luar biasa, saudara. Begitu baiknya Allah. Begitu baiknya Tuhan selalu menyediakan suatu harapan yang baik untuk kehidupan kita, orang yang percaya. Janganlah kita khawatir, saudara, ketika kita suatu mengalami kegagalan, kekecewaan yang besar dalam kehidupan kita. Jangan khawatir. Tapi serahkan semuanya itu. Nyatakanlah itu di dalam doa permohonan saudara. Ucapan syukur. Karena ketika itu saudara serahkan semuanya itu kepada Allah. Maka damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita, pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, sungguh beruntung kita memiliki Allah yang hidup, Yesus Kristus, Juru Selamat kita, satu-satunya Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan kita, saudara. Kita beruntung mengimani Dia. Kita beruntung karena Dia datang ke dunia ini hanya untuk kita, saudara. Ia menanggung rela sengsara dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan Ia dibangkitkan dari alam maut itu untuk memberikan kita harapan. Dengan kebangkitan kita memperoleh keselamatan yang kekal, saudara. Maka saya mengajak saudara saat ini, dimanapun saudara berada, gunakan waktu kesempatan yang ada sekarang, karena waktu Tuhan itu tidak terbatas. Mari kita gunakan kesempatan waktu yang sekarang untuk kita pergunakan mencari kebenaran. Kita terus mencari Tuhan, belajar firman Tuhan, serahkan seluruh kehidupan kita, rencana kita kepada Allah. Carilah dulu kerajaan Allah, saudara, sebab semuanya akan ditambahkan kepada kita di hari-hari yang akan datang. Tentunya adalah segala sesuatu yang kita perlukan dan kebutuhan kita. Ketika saudara masih muda, ya tentu Tuhan akan sediakan istri, ya, anak-anak untuk saudara, pekerjaan untuk mencukupi kehidupan saudara di masa-masa yang akan datang. Dan ketika saudara sudah memiliki keluarga, Tuhan akan menjamin suatu kebahagiaan dalam kehidupan saudara, yaitu damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang terkasih, begitu banyak harapan yang Tuhan janjikan kepada kita, yang memberikan kita kekuatan atau semangat, sukacita. Tuhan kembali menggambarkan di dalam Yesaya ini, saudara, bahwa rencana Tuhan itu jauh daripada rencana kita. Jalan Tuhan lebih jauh daripada jalan kita. Bayangkan perbandingannya itu seperti tingginya langit dari bumi, yang tak bisa diukur, saudara. Begitu jauh sekali. Maka jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Ketika kita mengalami yang namanya kegagalan, kekecewaan di dalam diri kita, jangan, saudara, jangan putus asa. Jangan patah hati. Bersukacitalah, bergembiralah, saudara. Mungkin saja ketika kita terus melakukannya, maka kita akan menemukan sebuah kehancuran dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan tidak menghendaki itu terjadi, sehingga Ia memberikan kegagalan dalam rencana kita. Percayalah, ada suatu rencana yang Tuhan sedang sediakan untuk saudara di jalan yang lain. Tuhan hanya butuh tindakan saudara saat ini. Tuhan hanya butuh komitmen saudara saat ini untuk segera membuka hati, datang kepada Tuhan, mendengarkan firman, percaya kepadanya, dan melakukannya dalam kehidupan saudara. Itulah yang Tuhan butuhkan saat ini, yaitu tindakan saudara, komitmen saudara. Karena apa, saudara? Firman Tuhan itu telah Tuhan nyatakan dalam setiap ayat-ayat di dalam Alkitab. Tuhan itu membutuhkan seseorang, itu pelaku firman-Nya, itu kita, orang-orang percaya kepada, untuk menyatakan ini dalam tindakan dan perbuatan kita, saudara. Saudara-saudaraku, mari kita serahkan rencana kita, hidup kita. Kita nyatakan dalam segala hal, keinginan kita dalam doa,
dalam permohonan, pengucapan syukur, supaya damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal memelihara hati kita, pikiran kita. Percayalah saudara, ya, orang-orang yang percaya, orang-orang yang taat dan setia kepada Allah, orang-orang yang selalu berpegang teguh pada firman Tuhan akan dipelihara dan jaga oleh Roh Kudus Allah yang bekerja dalam setiap pribadi-pribadi mereka. Tuhan akan mengarahkan hati mereka, Tuhan akan mengarahkan hidup mereka kepada kebenaran. Orang-orang seperti itu, saudara, mereka akan memiliki suatu hari depan yang penuh dengan harapan, yang menjanjikan dan tidak mengecewakan. Orang-orang yang percaya dan taat kepada firman Tuhan akan menemukan suatu kebenaran yang sungguh-sungguh membawa mereka pada kemenangan atau keselamatan jiwa mereka. Karena yang menyelamatkan jiwa saudara hanyalah firman Tuhan. Saya mau sampaikan ini kepada saudara. Gunakan waktu sekarang, kesempatan yang ada, untuk mengenal Tuhan dengan benar. Lebih mengutamakan jalan Tuhan daripada jalan kita sendiri. Lebih mengutamakan rencana Tuhan daripada rencana kita. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kita utamakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Jangan mengabaikan firman Tuhan. Karena itu akan menjauhkan diri Anda daripada kasih Allah. Di dalam Kristus Yesus kita percaya, saudara, bahwa kita akan dipelihara dan dijaga. Kita akan diarahkan, dituntun oleh firman. Roh Kudus Tuhan bekerja, memberikan kita pengertian akan firman Tuhan, mengarahkan hati kita, ya, supaya pengenalan kita akan Allah sungguh-sungguh kita mengerti dan kita pahami dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengenal Allah itu dengan benar. Di dalam Yesus Kristus kita percaya, saudara, bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Dia akan selalu menjaga dan memelihara iman kita. Tidak dibiarkannya kita jatuh binasa atau disesatkan oleh dunia ini. Begitu banyak, saudara, hal-hal istimewa yang ditampilkan oleh dunia ini. Tentunya bisa saja menyesatkan kita. Tentu saja bisa menggoyahkan iman kita. Ketika kita setengah-setengah mengenal firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Tetapi ketika kita serahkan seluruh hidup kita, belajar firman Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam, maka segala sesuatu kemewahan, keindahan dunia ini tidak akan membuat iman kita redup, tidak akan membuat iman kita mati, tetapi iman kita terus bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Sebab ada Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin mereka itu kepada kebenaran itu sendiri. Jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan itu, saudara, tentu menuju pada kekekalan, keselamatan jiwa. Karena kita datang ke dunia ini, kita hanya sementara, saudara. Dunia ini adalah suatu persinggahan bagi kita, umat manusia. Tentunya daging ini adalah daging yang fana dan akan kembali kepada tanah. Tetapi jiwa kita lah yang akan kembali kepada tempat semula, yaitu di dalam kerajaan surga. Makanya, saudara, hanya firman Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan jiwa kita. Gunakan kesempatan-kesempatan yang ada sekarang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Cari kebenaran. Belajar mengenal firman Tuhan dengan teman-teman, saudara. Mengajak teman-teman saudara kita untuk mengenal firman Tuhan. Belajar bersama-sama untuk mengenal firman Tuhan. Dan setidaknya kita juga bisa bersaksi menjadi pelaku firman. Dan saya percaya saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan firman Tuhan, untuk menjadi saksi. Saudara-saudaraku, orang yang mengenal firman Tuhan akan nampak dan kelihatan dalam sikap dan perbuatan mereka.
orang-orang yang mengenal firman Tuhan dan mengikuti kehendak dan jalan dan rencana Tuhan, ya, mereka akan selalu melakukan perbaikan demi perbaikan dalam sikap, perbuatan mereka sehari-hari. Ya. Karena prinsip kita orang yang mengenal firman Tuhan, kita ingin selalu melakukan perbaikan, baik sikap, tutur kata, dan perbuatan kita, supaya menjadi lebih baik. Setidaknya kita bisa menjadi contoh perbuatan kita bagi yang lain. Setidaknya kita bisa menjadi contoh ucapan-ucapan kita bagi orang lain. Itulah yang kita kehendaki, kita yang mengenal kebenaran firman Tuhan, selalu ingin melakukan sesuatu yang baik, yang tentunya ya dapat menjadi contoh bagi orang lain atau menjadi motivasi. Memang saudara, tidak ada yang sempurna. Manusia adalah orang berdosa. Tapi orang-orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan selalu bekerja dan berusaha untuk selalu hidup menurut kebenaran firman Tuhan, untuk selalu hidup menjadi terang bagi sesama, menjadi berkat melalui perbuatan mereka, tindakan-tindakan mereka. Di setiap harinya akan selalu melakukan perbaikan, perubahan demi perubahan. Dan itulah yang mereka kerjakan saat ini. Saudara-saudaraku, jangan pernah heran ketika ada orang yang selalu melakukan perubahan, ya, perbaikan dalam tindakan sikap mereka. Itulah salah satu cara, ya, yang mereka lakukan supaya hidup mereka sekiranya saudara berkenan kepada Tuhan. Dan orang-orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang baik itu semata-mata saudara untuk mengambil perhatian daripada Tuhan, bukan dari manusia, bukan pujian-pujian manusia. Makanya saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita saat ini jauh daripada kebenaran itu, mari kita dekatkan diri kepada Tuhan, belajar mengenal firman Tuhan. Kita gunakan kesempatan yang ada sekarang. Saudara-saudaraku, semoga apa yang saya sampaikan kali ini pada pembahasan video hari ini, firman Tuhan yang saya bagikan ini memberikan suatu dorongan semangat kepada saudara. Tentunya saya percaya Roh Kudus bekerja dalam diri saudara untuk mengarahkan hidup saudara kepada kebenaran, untuk membawa saudara kepada rancangan dan jalan Tuhan yang begitu indah, yang begitu baik untuk kehidupan saudara. Saudara-saudaraku, semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan berkat atas sukacita dan damai sejahtera di dalam hati saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.